Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Fitri Fatayatul Husna, NIM A2101900125. Di sini saya akan melakukan uji regresi linier ganda menggunakan aplikasi SPSS untuk melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Teknik Pengolahan Data. Langsung saja pada soalnya di sini seorang mahasiswa bernama Robert melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Robert dalam penelitian ini ingin mengetahui hubungan antara desain produk X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan Y. Dengan ini Robert menganalisis menggunakan bantuan program SPSS memakai analisis regresi linier berganda. Kemudian, pengujian pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Nah, dari soal ini diketahui X1, X2, dan Y variabelnya ada 3. X1-nya desain produk, X2-nya kualitas produk, Y-nya loyalitas pelanggan. X1 dan X2 ini variabel independen, kemudian Y ini variabel dependen. Dari soal ini dapat dirumuskan hipotesisnya, kita tulis hipotesis H0 sama dengan 3 ada pengaruh. X1 nya tadi adalah desain produk, yaitu X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan Y. Nah, kemudian pada H1-nya kita tuliskan seperti ini, namun kita copy saja langsung. Ada pengaruh desain produk dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Nah, diketahui hipotesis, kita rumuskan hipotesisnya seperti ini. Kemudian lanjut pada aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menyalin pada Excel dari soal tadi. Nah, kita langsung buka saja. File of tipe kita klik, kemudian tipenya yang Excel. Nah, kemudian saya simpan di data D. Kemudian klik uji regresi linier ganda UAS TPD. Nah, ini saya namai uji regresi linier ganda UAS TPD. Kemudian kita klik open. Nah, tunggu sebentar, nanti akan muncul dari data soal yang ada di Excel. Nah, jika udah ada tampilan seperti ini, maka klik OK. Nah, tunggu sebentar. Nah, kemudian akan muncul seperti ini datanya. Data yang sudah dimasukkan dari aplikasi SPSS dengan yang di Excel-nya tadi. Kemudian kita klik Analyze. Nah, kita klik Analyze, kemudian klik Regression, kemudian Linear. Nah, dari sini ada 3 variabel. Di sini ada pilihan dependent dan independent. Nah, independennya tadi adalah X1 dan X2. Nah, desain produk dan kualitas produk. Kemudian yang dependennya adalah loyalitas pelanggan Y. Nah, kemudian setelah ini adalah kita klik statistik. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita checklist confidence interval. Kemudian kita checklist juga R squared change. Kemudian kita klik continue.
Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Ada tabel model summary, ada tabel ANOVA, ada tabel koefisien. Nah, dalam tabel model summary ini kita lihat R-nya ini senilai 0,919. R ini merupakan memiliki hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi memiliki hubungan variabel bebas dengan variabel terikatnya yang bernilai 0,919. Kemudian pada tabel nilai adjusted R square ini ada senilai 0,8110. Nah, di sini nilai ini, hal ini berarti model yang diuji memiliki kontribusi 81,0%. Nah, jadi besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian ada standard error of the estimate. Nah, standar error estimasinya 3,370. Nah, di sini menunjukkan tingkat kesalahannya dari uji linier ini. Nah, apabila di sini nilainya semakin kecil, maka uji liniernya semakin baik. Uji regresi liniernya semakin baik. Selanjutnya uji statistik F. Nah, dapat dilihat dari tabel ini ANOVA. Nah, di sini ada degree of freedom, ada F tabel dan signifikansi. Nah, di sini signifikansinya senilai 0,000. Nah, tadi yang diketahui tingkat signifikansinya yaitu 0,05 karena 5%. Nah, di sini 0,000 ini jauh di bawah 0,05. Maka dari itu tingkat variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, variabel X-nya tadi semuanya X1 dan X2 berpengaruh terhadap signifikan variabel Y, loyalitas pelanggan. X1 dan X2 nya tadi desain produk dan kualitas produk yang berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian di tabel F ini, F adalah F hitungnya senilai 24,423. Kemudian degree of freedom-nya 2 dan 9. Dari mana dapatnya dari degree of freedom ini? Dari rumusnya K-1. K adalah jumlah variabel. Jumlah variabelnya tadi X1, X2, dan Y. Maka 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, hasilnya 2 ini. Kemudian 9 ini dapatnya dari mana? 9 ini dapatnya dari rumusnya N-K. N-nya tadi adalah 12. Nah, kemudian K-nya tadi adalah 3. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Nah, jika kita mau menentukan uji F, maka yang terlebih dahulu adalah kita bandingkan F hitung dengan F tabel. Dengan rumus, apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Kemudian apabila F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Nah, kita tadi degree of freedom-nya sudah diketahui 2 dan 9, maka kita cari dulu F tabelnya. Nah, F tabelnya di sini tadi 2 dan 9. 2 dan 9. 4,26. 4,26. Nah, 4,26 dengan 2 4,423. Nah, di sini kita tulis saja uji F. Jadi F hitung dengan F tabel.
adalah 24,423. Nah, kemudian yang F tabelnya adalah tadi berapa? 4,26. 4,26. Nah, dari sini tadi dirumuskan di sini sudah diketahui, maka F hitung lebih besar dari F tabel. Jadi, maka H0 ditolak. Karena apabila F hitung lebih besar dari F tabel, H0-nya ditolak. Dan sebaliknya, apabila F hitungnya kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Maka dapat disimpulkan ada pengaruh desain produk, yaitu X1, dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan. Nah, Y. Kemudian selanjutnya adalah uji T. Nah, dapat kita lihat dari tabel koefisien A ini ada nilai signifikansinya yang ada pada kolom 2 dan kolom 3, X1 nya dan X2. Nilai signifikansinya adalah 0,429, sedangkan X2 nya di kolom ketiga ini 0,006. Nah, dalam variabel X1 ini signifikansinya 0,429, jadi di atasnya 0,05, yang nilai signifikansinya di soal 5%, 0,05, jadi di atasnya 0,05. Maka dari itu nilai signifikansi variabel X di atas 0,05 maka tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi variabel desain produk X1 tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan atau variabel Y. Kemudian X2 nya ini signifikansinya 0,006. Nah, nilainya variabel X2 di bawah 0,05, jadi dapat disimpulkan variabel X2 yaitu kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan atau variabel Y. Nah, kemudian setelah itu kita lihat pada ini tabelnya T ini. Nah, nilai T-nya ini adalah T hitung. T hitungnya X1 0,829, kemudian X2-nya ini T hitungnya 3,623. Kemudian pada standarisasi koefisien beta ini yaitu bernilai 0,177 dan kemudian 0,773. Nah, di sini kita akan uji T. T hitungnya ini dibandingkan dengan T tabel. Bagaimana cara menemukan T tabel, menentukan T tabelnya? Maka rumusnya adalah GF sama dengan N-2. N-nya tadi adalah 12, min 2 sama dengan 10. Nah, kita lihat di sini tabel T.
T. Nah, di sini tadi 12 kurangi 2 menjadi 10. Nah, di sini nilai signifikansinya adalah 0,05, jadi 1,8125. 1,8125. 1,8125. Kita tulis saja di sini uji T. Di sini uji T-nya ini T hitung dan T tabel. Nah, karena di sini T hitungnya ada X1, maka kita tulis saja X1. Nah, dan kemudian kita copy dulu aja biar mudah. Nah, kita ganti hitungannya. Nah, di sini rumusnya adalah apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, dan apabila T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, kita lihat T hitungnya X1 adalah 0,829. Kemudian T tabelnya adalah 1,8125. 1,8125. Nah, maka dari itu T hitung dapat disimpulkan T hitung kurang dari T tabel. Maka H0 diterima. Kemudian pada T hitung X2 nya tadi adalah 3,623. 3,623. Nah, di sini T tabelnya sama seperti yang di atasnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah melihat A. Jadi kesimpulannya T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Nah, kesimpulannya adalah pada variabel desain produk, yaitu X1, tidak ada pengaruh terhadap loyalitas pelanggan, atau disebut juga dengan variabel Y. Nah, kemudian pada kesimpulannya dari T hitung X2 nya tadi dengan T tabelnya ini H0 ditolak, maka kesimpulannya pada variabel kualitas produk atau X2 ada
hitungnya X1 dan tabelnya 0,829 kurang dari 1,8125, maka H0 diterima. Kesimpulannya, pada variabel desain produk X1 tidak ada pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Variabel Y. Kemudian T hitungnya X2 3,623, T tabelnya 1,8125, lebih dari T hitungnya X2 lebih dari T tabel, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Pada variabel kualitas produk X2 ada pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah menentukan rumus persamaannya. Rumus persamaannya yaitu Y sama dengan A plus B X1 plus B X2. Diketahui di sini X-nya T, A-nya, A itu konstantanya di sini 3,362. Nah, ditambah B-nya ini adalah betanya dari nilai standarisasi koefisien beta. X1 betanya 0,177. Nah, X1 nya ini seperti ini. Kemudian B-nya yang beta dari X2 adalah 0,773 kali X2. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 3,362 plus 0,177 X1 plus 0,773 X2. Nah, di sini karena X1 dan X2 nya belum diketahui, maka nanti tinggal memasukkan X1 nya berapa dan X2 nya berapa. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.